Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini. Dia akan memimpin ibadah ini. Kita undang hadirat Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian. Yesus harapan jiwaku. Tuhan tunggu saya.
Bukti bahwa memang hanya Engkaulah harapan dalam kehidupan kami. Suatu saat akan terbukti Tuhan, hanya Engkaulah yang bisa kami harapkan. Hanya Engkau yang dapat menolong kami, bahkan menyelamatkan kami semuanya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya pernyataan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami tidak berkesudahan. Selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami berharap kepada-Mu Tuhan, Engkau selalu dapat mengerti Tuhan apa yang kami butuhkan Tuhan. Terutama yang kami butuhkan akhir-akhir ini adalah Engkau sebagai pelepas kehidupan kami. Engkau yang memberikan damai, Engkau memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ibadah yang akan kami mulai, Engkau urapi dengan Roh-Mu Tuhan Yesus. Peralatan yang kami pakai juga urapi dengan Roh-Mu. Imam-imam yang melayani Engkau Tuhan, kiranya Engkau juga urapi dengan Roh-Mu. Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami lewat roh keras hati, lewat roh tidak taat, kami usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang sekuatnya pergi dari tempat ini. Kiranya Roh Allah hadir di tempat ini, melingkupi setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mana ini adalah ibadah yang kedua pada minggu ini. Kita tetap bersukacita, kita tetap memuji nama Tuhan, kita nyanyikan Tuhan tetap baik. Dia selalu baik atas kehidupan kita. Pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita? Walaupun prosesnya terlihat buruk,
tapi Tuhan selalu nyatakan Dia akan berkarya dalam kehidupan kita. Dia akan nyatakan selalu indah pada waktunya. Oleh sebab itu jangan khawatir dan bimbang. Kalau kita berada dalam rencana Tuhan, Dia akan nyatakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Haleluya, kita akan nyanyikan kembali pujian selanjutnya. Kita nyanyikan Kuat Teguh Hati. Kuat Teguh Hati. Kerajaan surga supaya kita dalam hidup ini, mengapa banyak orang yang lemah, banyak orang yang mudah putus asa dan kecewa karena dia menjauh daripada Tuhan. Tapi dikatakan dalam lagu ini kita harus kembali kepada firman, kembali kepada Tuhan itu juga kembali kepada firman. Setiap apa yang firman yang kita dengar, yang kita tidak lakukan, itu adalah suatu upaya kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Tapi kalau kita sekarang diingatkan lewat firman-firman yang telah kita dengar, Dia akan memberikan kepada kita suatu roh untuk bisa memberikan kepada kita suatu pertobatan yang sungguh-sungguh. Berdamai juga kepada Tuhan. Juga jangan lupa berdamai juga kepada sesama kita. Haleluya, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik.
berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Bapa, Ku berterima kasih. Bapa, Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita sama-sama bagi diri, tunaikan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habiskan kasih dan rahmat-Mu Selalu baru dan tak selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. tunaikan syukur, kita katakan kali dengan penuh penghormatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Buat hari yang Kau Tak habis-habisnya tak habis-habiskan kasih dan rahmat-Mu. Silakan Bapak Kepala berdiri. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Benar Tuhan, besar setia-Mu bagi kami. Ketika kami jauh dari Tuhan, hidup dalam dosa, Engkau tidak menghukum kami, tapi Engkau menunggu kami kembali padamu, bertobat kepadamu. Sampai hari ini Engkau datang menunggu kami, menyerahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, masa muda, nikah, buah nikah, pekerjaan, semua. Tuhan menunggu kami, menyerahkan total ke dalam tangan-Mu. Kalau kami menyerah sepenuh kepada Tuhan, Tuhan akan mengambil alih semua persoalan, pergumulan hidup kami, dan Tuhan akan menyelesaikan dengan sempurna. Itu sebabnya kami mau datang padamu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar firman-Mu. Urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu.
Bukakan rahasia firman-Mu, supaya firman-Mu bisa menjawab semua pergumulan hidup kami, sanggup menghapus air mata kami, memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan dalam tiap pergumulan hidup kami. Kami usir kuasa kegelapan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Dihancurkan oleh kuasa darah dan nama Tuhan. Biarlah roh Allah melingkupi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Saya ucapkan selamat sore, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian, bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti di tempat. Puji Tuhan, ibadah kita ini yang kedua, ya, tadi pagi ibadah pertama jam 5:30 dan ibadah kedua jam 4 sore. Mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia. Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17. Temanya adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan atau berharap kepada Tuhan atau bersandar kepada Tuhan, ya. Jadi mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan tanpa ragu, ya. Dari Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-8, ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, jadi ini firman Allah mengatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia, ya, mengandalkan kekuatannya sendiri, hidupnya tidak diberkati, tapi yang datang adalah kutuk atau laknat. Terus, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. ya, orang yang tidak bersandar kepada Tuhan, dengan sendirinya hatinya jauh dari Tuhan. Terus, Dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. ya, jadi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang percaya pada dirinya sendiri, maka hidupnya seperti tumbuhan, ya, yang tumbuh di padang gurun, di semak belukar atau semak yang tumbuh di tanah anus, tanah yang tidak berair, kering kehidupannya, gersang, tidak ada kesegaran, layu hidupnya. Terus, Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. ya, ini lawan dari orang yang menjauh dari Tuhan. Ini orang yang dekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap, bersandar kepada Tuhan, maka hidupnya seperti pohon di tepi sungai. Terus, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. ya, daun itu wajah, ya, dan daun itu raut muka, ya. Jadi kelihatan siapa yang segar wajahnya, siapa yang dalam keadaan kelesuhan, ya, dari wajah. Ini semua berseri-seri semua.
Amin. Berseri-seri, mungkin agak berseri karena berkatang aja ya. Tapi wajahnya segar, berharap sama Tuhan. Amin. Jadi tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dalam bulan-bulan kering. Ini bulan panen atau kering nih sekarang? Hah? Gak usah khawatir, tidak takut khawatir pada bulan atau tahun atau musim-musim kering. Gak perlu khawatir, musim itu pasti ada. Ya, selalu ada musim panen, ada musim menanam, ada musim ya begitulah. Ya. Semua musim ada. Ya, jadi jangan khawatir di musim pacek ini. Ya, tetap Tuhan pelihara. Amin. Ya, terus Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. di musim paceklik pun wajahnya tetap berseri, tidak berhenti menghasilkan buah, terus berbuah-buah. Ya, nah jadi ini gambaran kehidupan orang yang jauh dengan yang dekat kepada Tuhan. Ya, wajahnya, ya, rupanya, ya, nampak rupa, ya, kemudian dia akan mengalami namanya pemeliharaan Tuhan kalau dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jadi saya yakin saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, semua yang datang ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi hanya dua bagian manusia, ya, orang yang dekat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Orang ini tidak pernah khawatir. Amin. Tidak perlu khawatir. Kalaupun muncul kekhawatiran, ya, Alkitab mengatakan serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia, kepada Allah. Semua rasa khawatir itu diserahkan kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia yang peduli kepada kita, memelihara kita. Ya, memelihara kita. Jadi bukan manusia. Manusia terbatas. Manusia mungkin sebagai alat saja, ya, tapi Tuhanlah sumber segala kebutuhan kita. Ya, Tuhan itu sumber segala kebutuhan kita. Jadi kita jangan seperti tumbuhan di tanah angus yang kering kerontang, ya, tidak ada kehidupan. Hidup sih hidup, tapi di antara hidup dan mati. Layu, kering, kelihatan, nggak bersemangat hidup. Ya, Alkitab mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Jadi kita ini harus bersemangat. Amin. Bersemangat karena Tuhan beserta. Ya, Tuhan beserta kita. Ya, jadi firman Tuhan itu diumpamakan seperti air. Seperti air, seperti sungai. Seperti batang air sungai. Ya. Setiap tanaman yang dekat pada batang air, maka dia akan selalu segar. Beda dengan di padang gurun. Di padang gurun itu tidak ada sungai, tidak ada air. Ya, hidup sih, tapi beda dengan yang di tepi sungai. Ya. Dan orang-orang seperti ini suka dengan firman Tuhan. Ya, suka dengan firman Tuhan, dan kemudian, ya, karena dia dekat kepada air, maka dengan sendirinya dia akan selalu berhasil berbuah. Ya, mau berhasil, mau berhasil. Jadi mengubah kehidupan orang yang gagal supaya berhasil adalah kita mau dengar firman, suka dengar firman Tuhan, dekat kepada Tuhan, rajin beribadah. Dengan kita dekat pada Tuhan, maka Tuhan mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Apapun yang dikerjakan berhasil. Kalau Tuhan berkata berhasil, jangan ragu.
Ya, walaupun kekuatanmu sedikit, kemampuanmu kecil, ya, engkau tidak ada apa-apanya, tapi begitu engkau dekat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dengar firman Tuhan, ya, kau lakukan firman Tuhan. Sejak engkau dengar firman, engkau lakukan, sejak saat itu maka timbullah yang namanya keberhasilan. Ya, jadi mulai sekarang Tuhan mengubah hidupmu yang gagal jadi berhasil. Amin. Tuhan bisa mengubah. Mungkin saudara sudah berusaha, ya, diubah lagi haluannya, diubah caranya, ya, macam-macam saudara mengubahnya, tetap gagal dan gagal. Orang yang gagal itu hanya hidup dalam kesedihan, belum waktu, belum modal, sudah banyak kerugian yang dialami. Yang mari Mazmur pasal yang pertama ayat 1. Ya, mari. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 mulai. Mazmur 1 ayat 1 ini diterangkan pembuka kitab Mazmur yang manusia dibagi dua bagian. Perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, ini sudah disebut bahagia. Tidak mau dengar nasihat orang fasik yang tidak suka dengan firman Tuhan. Terus, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. ya, tidak mau sekelompok dan berkelompok dengan orang berdosa, berdiri di jalan orang berdosa. Terus, Tapi yang kesukaannya ialah Taurat. ya, yang kesukaannya adalah Taurat. Taurat terusnya firman Tuhan. Suka firman Tuhan, yang senang dengan firman Tuhan. Terus, Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. ya, merenungkan Taurat atau firman itu siang dan malam. Makanya kalau di dalam perjanjian lama ada dua jenis binatang berkaki empat. Ya, dua jenis binatang berkaki empat. Satu namanya yang halal, satu yang haram. Satu yang halal, satu yang haram. Contoh yang halal itu, ya, dia harus berkuku belah, berselapannya. Jadi di belakang itu ada, kalau bahasa Batak itu tabir, ada tabir, ada di belakang itu tabir, ya. Nah, jadi kalau dia berjalan, jalan di tempat yang terjal, ya, nah, dia ada remnya, rem. Dia lihat baru sebentar lagi, oh ini bahaya. Nah, jadi dia lihat lagi jalan, oh bahaya, dia menghindar lagi. Tapi kalau tidak ada kuku yang belakang ini, dia menuju terus jurang, masuk jurang. Itu haram. Haram. Jadi berkuku belah, ya. Nah, kemudian ada berserap panjang, ada kuku di belakangnya, ya. Makanya kalau babi, dulu mah nggak boleh makan babi, sekarang saya suka babi. boleh, nggak apa-apa. Dulu memang nggak boleh, ya. Nah, tapi jangan seperti babi kelakuan. Maksudnya sudah disucikan, dimandikan, lalu, ya, kembali lagi ke kubangan. Dosa yang sudah dibuang dilakukan lagi. Ya, dosa yang sudah dibuang dilakukan. Tadinya suka merah sudah lepas, kembali lagi ke situ. Jadi harus dilepaskan dari dosa. Ya. Nah, jadi itu. Jadi berkuku belah, dia tidak mudah jatuh, tergelincir, ya, tidak mudah. Kemudian yang kedua, memamah biak. Memamah biak. Jadi dia kalau lembu atau kerbau, dia makan rumput umpamanya, lalu nanti dia tidur. Nah, waktu dia istirahat, baru kemudian rumput yang di perut besar itu ditarik sama dia, ditarik, kemudian datang ke pencernaan, dicerna semua dia dengan rahang, dicerna semua. Nah, di situ dinikmati semua sampai lumut begitu, ya, dan itu masuk ke dalam, tarik dari yang
rumput yang tadi belum dikunyah, dihayati, dinikmati sama dia. Setelah itu baru masuk lagi. Jadi itu namanya yang halal. Yang halal itu artinya tidak mudah jatuh dalam dosa, kemudian merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi firman yang saudara dengar ini nanti renungkan di tempat tidurmu, jangan renungkan masalahmu. Nanti engkau jadi susah. Ya, susah. Pikirkan lagi uang bagaimana ini, akhirnya kita jadi pusing. Ya, jangan pikirkan itu, jangan renungkan masalahmu, jangan renungkan persoalanmu, tapi renungkanlah firman Tuhan. Amin. Renungkan firman Tuhan, maka apapun nanti yang engkau kerjakan akan berhasil. Ulangi, perhatikan ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, jadi memamah biak, merenungkan itu artinya memamah biak. Itu namanya halal. Jadi bukan hanya didengar untuk dilupakan, tapi didengar untuk diresapi, dihayati, direnungkan siang dan malam. Hasilnya perhatikan. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu tadi, seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Ya, di tepi sungai. Terus yang menghasilkan buahnya pada musimnya. ada buah yang dihasilkan, dia berbuah pada musimnya, artinya berhasil. Amin. Terus Dan yang tidak layu daunnya. tidak layu daunnya, selalu wajahnya berseri-seri. Amin. Amin. Bagaimana suami? Senang gak kalau istrinya berseri-seri? Senang. Kalau suaminya berseri, senang gak? Berseri-seri. Orang tua berseri, anak berseri, jemaat berseri, gembala berseri. Wah, rasanya hidup bahagia. Amin. Jadi renungkan bukan masalah, bukan persoalan, renungkan firman Tuhan. Amin. Nanti firman itu akan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Amin. Ya, terus. Dan yang tidak layu daunnya. Terus apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Apa saja, entah berapa macam yang dia kerjakan, entah 2, 3, 4, 5, ya, berapa macam pun yang dikerjakannya akan berhasil. Amin. Kalau lagi belajar nanti berhasil. Kalau kuliahnya berhasil. Ya, usahanya berhasil. Ikut Tuhan berhasil, sampai masuk surga berhasil, berumah tangga berhasil, semua berhasil. Tidak ada kenal kegagalan. Ubahlah sekarang. Ya, ubah sekarang pola hidupmu yang kurang mengindahkan firman. Sekarang utamakan firman Tuhan. Amin. Utamakan. Makanya disebut pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi pada mulanya, maksudnya nomor satu. Jadi nomor satu itu firman. Ya, firman. Firman inilah yang nomor satu, yang harus kita nomor satukan, dahulukan. Kalau kita sudah mendahulukan firman Tuhan, Tuhan pasti mendahulukan hidup. Amin. Tuhan mendahulukan hidup. Ya, Dia akan buat engkau di depan, terdahulu, yang didahulukan. Perhatikan, ini kebalikan. Perhatikan ayat selanjutnya. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Seperti sekam ditiup angin. Gak ada bobotnya, gak ada di sini. Ya, sekam itu kalau padi ada namanya sekam. Ya, begitu kan langsung hilang. Coba sedikit hilang, datang hilang. Gak ada bobotnya, kosong, hampa. Ya, gak ada bobotnya. Terus
orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Terus, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Akhirnya orang fasik masuk neraka, binasa dalam lautan api dan neraka. Tapi kita ini nanti akan masuk surga. Amin. Doa saya supaya kita semua ini masuk surga. Amin. Masuk surga. Amin. Suami, istri, anak-anak yang kalau sudah punya cucu, cucunya masuk surga. Amin. Jangan ada satu yang tidak masuk surga. Ini kesempatan memperbaiki hidup kita yang gagal supaya berhasil. Ya, jadi Tuhan mau mengubah masa depanmu yang penuh dengan kegagalan dengan keberhasilan. Amin. Jadi Tuhan bisa mengubah. Ya, mungkin selama ini kau sudah pusing bagaimana caranya mengubah masa depan. Ya, caranya datang ke Tuhan, dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Begitu kau datang kepada Tuhan, dengar firman Tuhan, sejak saat itu sudah terjadi perubahan. Ada perubahan. Ya, Tuhan mengubah hidupmu yang gagal menjadi berhasil. Jadi dekatlah kepada Tuhan. Amin. Dekat kepada, suka beribadah kepada Tuhan. Suka beribadah. Ya, jangan malas beribadah. Ya, jangan malas. Ya. Orang mengatakan terlalu jauh, belum tentu kalau tekad itu datang. Belum tentu kalau tekad datang. Malah yang jauh bisa datang, yang dekat belum tentu datang. Pilih mana sudah? Mau dekat atau jauh tempat ibadah dari tempat tinggal? Yang jauh-jauh, jauh-jauh ini, saudara kita Dapi, saudara Marcelo, Papa Sujo di daerah mana? Hah? Swasta. Sama satu lagi Banjaran. Ya. Ada 5 km dari sini. Lebih ya? Lebih ya? Kita dari sini ke tempat kita paling-paling 6 kilo. Jadi ada 20 ya? Ada ya? 20 banyak. 20 kilo. Bolak-balik berapa? Belum bensinnya ya? Belum bensinnya, belum kolektornya. Sudah bensin, kolektor. Belum batunya perlu disetrika, ya kan? Dicuci. Ada lagi 2 kali tadi, 2 kali ya? Mau 2 kali? Tuh, 2 kali. Berkatnya tentu double lah, ya kan? Iyalah double lah, masa sama yang satu dengan yang 2, ya beda lah. Amin. Tuhan bedakanlah, amin. Dari jarak saja sudah Tuhan istimewakan saudara yang datang dari jauh. Karena begini saudara, pernah Tuhan Yesus bikin KKR. Lalu dia berkata begini, hatiku iba. Apakah aku akan menyuruh mereka pulang dengan lapar, sedang mereka datang dari jauh? Jadi orang yang jauh itu diperhatikan oleh Tuhan. Iba hatinya Tuhan, jatuh belas kasihannya Tuhan kepada orang-orang yang datang dari jauh. Amin. Jadi saudara itu dikasih oleh Tuhan. Amin. Hati Tuhan itu tergerak langsung, tidak mengizinkan pulang tanpa diberi makan. Amin. Nah, kalau sekarang itu makanan rohani. Amin. Lebih daripada makanan jasmani. Ya, nah ini lebih berharga. Ini bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ini sudah lama ini saya hidup dengan firman. Sejak tahun 83 hidup dengan firman Tuhan. Ini tidak pernah mengecewakan. Ya, saat ada masalah firman muncul, saat ada persoalan firman muncul, saat ada jalan buntu firman muncul. Ya, selalu Tuhan membuka jalan, menolong teman pada waktu. Ingatlah, Tuhan selalu
menolong tepat pada waktu. Amin. Nah, jadi jangan saudara ragu, jangan bingung ya, dalam mengikut Tuhan. Ubahlah kegagalanmu menjadi keberhasilan dengan suka firman Tuhan. Amin. Udah selesai tadi? Ya. Jadi hanya dua manusia, orang fasik yang tidak suka dengan firman atau orang benar, orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jadi kita ini pengen dekat pada Tuhan. Amin. Bahasa Alkitab itu bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap bersama. Amin. Jadi bersandar kepada Tuhan seperti Yohanes. Siapa? Yohanes. Di antara 12 murid Tuhan, ya, di antara 12 murid Tuhan, Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Yang lain juga dikasih, tapi ada kata murid yang dikasihi oleh Tuhan. Murid yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa disebut Yohanes ini murid yang dikasih oleh Tuhan? Karena Yohanes ini orang yang bersandar kepada Tuhan, kepada dadanya Tuhan. Dia bersandar pada dada Tuhan. Dia berharap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia bersandar mengandalkan Tuhan. Mari dalam Yohanes pasal yang 13. Ya, Yohanes 13. Ya. Boleh ayatnya yang ke-21 naik. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ada orang mau menyerahkan Tuhan, tapi ada orang mau bersandar pada Tuhan. Yang menyerahkan Tuhan itu adalah Yudas. Ya, Yudas. Yudas ini disebut menjual Tuhan. Tuhan pun dijual. Kalau sekarang itu jual firman. Nah, jual apa? Firman. Firman tidak boleh dijual belikan. Amin. Kamu dapat cuma-cuma, sampaikan cuma-cuma. Amin. Jadi kita ini dengar firman Tuhan. Amin. Jadi firman tidak boleh dijual belikan. Tuhan Yesus berkata, kamu dapat cuma-cuma, sampaikan juga dengan cuma-cuma. Maka kalau di sekolah Alkitab saya itu gratis semua. Makan gratis, dikasih penginapan gratis, ya, gurunya gratis, semua serba gratis. Supaya apa saudara? Supaya kita juga bisa menyampaikan dengan gratis. Nah, itu di sekolah kita gratis, semua gratis. Jadi memang harus kembali kepada kembali kepada kita. Semua gratis. Ya, penginapan gratis, makan gratis, biaya pendidikan gratis. Kalau dihitung, wah berapa harus kita bayar? Ya, apalagi waktu Tuhan Yesus gurunya zaman rasul-rasul. Kira-kira kalau profesor sekarang per jam berapa? Per jam itu berapa profesor? Berapa profesor kalau gajinya profesor per jam? Kamar saya profesor 20 miliar per bulan ke dalam. Belajar di mana-mana. Itu betul. Karena sudah betul-betul ilmunya luar biasa. Nah, apalagi di atas profesor kan Tuhan Yesus. Kira-kira per jam berapa? Nah, jadi murid-murid ini ya. Tapi Tuhan berkata, aku beri kamu cuma-cuma, sampaikan cuma-cuma, dilengkapi lagi dengan kuasa. Hebat. Dilengkapi dengan kuasa. Gratis semua. Amin. Kamu dapat cuma-cuma, sampaikan dengan cuma-cuma. Itu sistem kerajaan Allah. Amin. Sistem kerajaan. Ya, makanya saya suka pengajaran, kabar mau pengajaran, ya, seperti gereja ulang.
Kamu dapat cuma-cuma, sampaikan dengan cuma-cuma. Semua gratis. Amin. Nah, Tuhan itu baik. Amin. Ya. Teruskan, terangkan. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Amin. Murid yang dikasihi. Mau menjadi murid yang dikasihi Tuhan? Atau Yudas ini? Janganlah, kalau Yudas itu udah jelas masuk ke mana? Jelas masuk ke mana Yudas? Dari dulu duit, si mama. Sekarang apa pikirannya? Tuhan, jangan duit. Ya, ingatlah, uang itu akar segala apa? Kejahatan. Akar segala kejahatan apa? Uang. Ya, bayangkan sampai Tuhan dijual. Bayangkan. Saking cintanya uang. Ya, ayo jangan cinta uang, cinta Tuhan. Amin. Begitu kau cinta Tuhan, uang pun mengalir. Uang pun mengalir, pasti mengalir. Berkat mengalir. Ya. Mengalir berkat Tuhan. Jadi jangan cinta apa? Akar segala kejahatan apa? Tamak akan uang. Ya, kebetulan saya bina di apa ya? Di lembaga pasar ya begitu. Ini maaf saja. Ya. Hampir nyaris tidak ada yang mengaku kesalahan. Tidak pernah mengaku kesalahan. Selalu berkata, kami ini korban. Kami nyaman korban. Ketawa, sorry ya. Tapi kita mengatakan akar segala kejahatan apa? Jadi jangan cinta uang, cinta Tuhan. Amin. Cinta Tuhan. Seperti siapa? Yohanes. Dia bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Makanya Yohanes ini dipercaya firman Tuhan. Dia menulis 5 kitab, 5 buku dia tulis, sama seperti Musa. Musa itu menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Tentang penciptaan pertama kali dulu orang tidak lihat, tapi Musa bisa melihat pekerjaan Allah di masa lalu. Bisa dia lihat. Makanya kepada Musa diperlihatkan wajahnya, depannya, ya wajahnya Musa. Wajah Tuhan diperlihatkan kepada Musa. Wajahnya Tuhan dia lihat. Begini. Ini hebatnya, ya. Apa? Punggungnya Tuhan diperlihatkan kepada siapa? Musa itu tepat. Punggung itu belakang. Tapi kepada Yohanes diperlihatkan apa? Muka. Dalam Wahyu pasal 1 dia melihat mukanya Tuhan. Tapi kalau Musa dia melihat punggung belakang. Apa artinya? Kepada Musa Tuhan perlihatkan pekerjaan Allah di masa lalu, di mana orang belum ada, manusia belum dicipta. Tapi kepada Musa diperlihatkan pekerjaan Allah di masa lalu, masa penciptaan, belum ada manusia, diperlihatkan. Nah itu Musa. Tapi beda lagi dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu melihat mukanya Yesus. Muka itu masa depan gereja Tuhan di depan sana sudah dilihat oleh Tuhan. Dia melihat masa depan dunia nanti yang akan datang. Itu yang dilihat oleh siapa? Yohanes. Itulah kitab Wahyu. Jadi Wahyu itu adalah masa depan dunia dan gereja. Sedang Kejadian itu masa lalu, penciptaan masa lalu. Itu yang dilihat oleh Musa, tapi dilihat oleh
Yohanes adalah wajahnya, bagian muka masa depan gereja Tuhan, masa depan dunia. Nah, saudara, jadi kenapa saudaraku? Sebab Musa itu juga mengasihi Tuhan, Yohanes juga mengasihi Tuhan. Jadi firman ini saudaraku tidak mudah didapat. Ya. Nah, ini didapati kalau kita mengasihi Tuhan. Makin kita mengasihi Tuhan, makin kita dapat firman Allah yang murni. Ini firman Allah yang murni. Semua firman Allah adalah murni. Dia perisai bagi orang yang berlindung padanya. Dan ini bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi. Itu sebabnya saya suka pengajaran. Kenapa? Murni firman Allah, tidak ditambah, tidak dikurang. Murni, bukan ditafsir juga bukan. Alkitab mengatakan jangan menafsir menurut maunya sendiri. Tapi firman harus dikumpuli sampai terungkap, terbuka. Seperti Yohanes di Pulau Patmos ketika dia melihat kitab itu digulung tapi termeterai dengan 7 meterai, maka dia menangis seperti anak kecil. Begitu dia menangis, barulah kitab terbuka. Jadi firman ini rahasia, hanya dibukakan kepada orang yang rindu dan haus. Amin. Makanya katakan, aku mengucap syukur kepadamu, kata terus, ya, pencipta langit dan bumi. Sebab semua itu kau sembunyikan kepada orang pandai, kepada orang cerdik kau sembunyikan, tapi kau nyatakan kepada orang-orang yang kecil. Ya, orang kecil itu anak-anak polos, dia suka nangis. Bagaimana pernah jadi anak-anak? Pernah jadi anak-anak? Ya, dulu sukanya apa? Kepada orang tua, nangis. Gak dikasih duit apa? Nangis. Ya, lapar, nangis. Kalau sekarang nggak mungkin lagi. Begitu hamba tuh kalau nggak dapat banyak nangis. Jadi juga dia tuh saya lambat tadi sudah habis. Aku udah kok belum ada buka-bukanya Tuhan. Sudah puasa hari mulai hari Jumat kemarin sampai Sabtu. Kok begitu-begitu tuh. Tapi Tuhan tahu ada dua. Baru Tuhan kasih firman itu sedikit demi sedikit. Amin. Ya, teruskan perhatikan. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Pada murid itu Simon Petrus memberi syarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimasukkannya. Tanya siapa yang dimasukkan. Yang dimasukkan adalah Yohanes. Berapa kitab dia terima? 5. Injil Yohanes, suratan 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, kitab. Wah, 5 kitab dia tulis. Luar biasa, ya. Ini karena dia seperti anak kecil, merendahkan diri, dapat wahyu dari Tuhan. Ya, wahyu itu penutup Alkitab. Ya, penutup Alkitab. Jadi saudaraku, kita ini harus cinta kepada firman Tuhan. Amin. Cinta kepada firman Tuhan. Ya, tujuan kita supaya selamat masuk surga. Selamat masuk surga. Bagaimana indahnya kalau udah masuk surga? Enak ya, masuk surga. Semua jerih payahmu sudah akan terlupakan, dihapus. Ya. Untuk masuk surga itu banyak menangis, saudara. Banyak apa? Menangis. Makanya ada istilah Tuhan menghapus air mata. Menghapus air mata. Dihapus oleh Tuhan. Ayat terakhir, mari. Wah, 21 ayat 1. Ayat yang ke-1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini tujuan kita, langit yang baru, bumi yang baru. Ini semua akan binasa. Langit pun akan digulung bagaikan gulungan kita. Digulung semua.
habis semua. Ya, satu kali langit dan bumi akan hilang lenyap. Lalu nanti diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru. Di sana ada Yerusalem turun dari surga, dari Allah, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ya, berlalu semua. Amin. Berlalu semua yang ada di dunia akan hilang lenyap. Terus Dan laut pun tidak ada lagi. laut pun hilang lenyap. Terus Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. ya, jadi Yerusalem itu keindahannya seperti pengantin perempuan. Ya, pengantin perempuan. Pernah jadi pengantin? Ibu-ibu sudah pada jadi apa? Pengantin. Kapan saya jadi pengantin? Kapan jadi pengantin? Saat jadi pengantin itu puncak kecantikan seorang perempuan. Kenapa? Didandani. Ada nggak ada duit, pokoknya didandani. Ada nggak ada duit, pokoknya waktu di foto itu, aduh, seperti bidadari. Cantiknya double, ya kan? Double. Ya, sudah pakai yang terbagus, sepatunya semua serba baru semua. Nggak ada sepatu bekas, mungkin lah. Ya. Nah, bedanya yang termahal, listriknya yang termahal, semua yang puncak, ya. Begitu juga Yerusalem, indahnya seperti pengantin, kota mempelai. Amin. Jadi itu kota mempelai. Yerusalem itu kota mempelai. Di sanalah pertemuan mempelai pria surga Tuhan Yesus dengan mempelai wanita, yaitu gereja Tuhan. Amin. Itulah rumah kita yang kekal. Makanya dia berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan rumah bagimu. Amin. Mempelai laki-laki menyediakan rumah bagi mempelai perempuan, atau mempelai perempuan disiapkan rumah bagi mempelai laki-laki. Ada juga mungkin ya, ada juga, tapi biasanya mempelai laki-laki siapkan apa? Aku berjuang cari duit nanti untuk jadi membuat rumah bagi mempelai. Amin. Ya, terus berkata, Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. ya, kemah Allah, tabernakel Allah. Kalau bahasa itu pakai tabernakel, ya. Bahasa Belanda juga pakai tabernakel. Terus, Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. nanti kita akan diam bersama-sama dengan Tuhan Yesus mempelai pria surga. Amin. Sama seperti seorang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, diam serumah. Ya, jadi kota yang kita tuju adalah kota mempelai. Amin. Kota mempelai. Terus perhatikan. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dihapus air mata. Ya, mungkin saudara di sini dengan air mata. Aduh Tuhan, jauh sekali jaraknya Tuhan. Aduh Tuhan. Apalagi datang lagi PA. Aduh Tuhan, pulangnya malam Tuhan. Ya. Tapi nanti air mataku dihapus oleh Tuhan. Amin. Tuhan perhatikan yang jauh. Amin. Tuhan perhatikan. Saya dulu ya dari Srimahe ke Jalan Jakarta dulu, kalau nggak punya duit ya saya hitung sekitar 7 kilo lah. Nggak ada jalan pemotongan. Ya. Berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki, berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki. Nggak punya duit ya begitu. Dan nggak pernah absen, nggak pernah terlambat. Ya, nggak pernah absen, nggak pernah terlambat. Mau ibadah minggu, mau tengah minggu, nggak pernah terlambat, nggak pernah absen. Ya, mulai dari kecil, ya, bapak saya itu mendidik kita dulu harus begitu. Ya, kita juga di rumah, di kampung begitu jauh, kampung dengan tempat ibadah begitu jauh, tapi tetap nggak pernah absen, tidak pernah terlambat. Sebegitu saya hanya 2 kali saya
nggak pernah ibadah minggu. Mulai dari kecil. Satu waktu itu diajak teman saya ke sawahnya hari Minggu. Tapi dia susah. Kenapa saya kok nurut temannya ke sawahnya? Jadi saya nggak enak, hati saya nggak beribadah. Ya, waktu yang kedua itu ospek. Waktu pas ospek, aduh Tuhan kok nuruti ospek ya, tapi nggak enak rasanya. Jadi ospek saya paling 2 kali. Tidak pernah ibadah. Setelah corona ini ada ya, tapi diganti dengan ibadah orang. Jadi begitu saudara. Tapi bahagia saudara, bahagia sekali. Ibadah itu mendatangkan bahagia, meyakinkan kita nama kita tertulis dalam kitab. Kedua, 1 kali air mata kita akan dihapus. Mari kita berdoa pada Tuhan. Ya, Dia akan hapus air mata. Bisa ya? Hidup yang lalu, Dia akan hapus air mata. Kesalon. Kesalon. Ya, 111. Baik 1, 2, 3 langsung kok. Hidup yang melana, yang bertanggungan berat, yang berduka penuh air mata. Jangan putus asa, ada sesuatu yang indah dijanjikan bagi yang percaya. Firman-Nya berkata, aku awal dan akhir, yang harus akan aku segarkan, yang teguh dan menang, mendapatkan semuanya, hidup bersama Dia selamanya. Nantikan, rindukan kota
engkau berpikulan berat, berbeban berat dalam mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Satu kali Tuhan akan menghapus air mata. Engkau akan berjalan di kota emas, pintu gerbang mutiara. Dia akan menghapus air matamu. Dia akan berkata, ini anakku, aku ciptakan semua baru untuk orang yang terindah, yang tidak ada dua. Di sana ada pohon-pohon kehidupan, sungai kehidupan. Engkau akan mengenakan pakaian kemuliaan, tubuh kemuliaan. Engkau melihat bahagiamu selama-lamanya. Engkau akan hidup selama-lamanya. Sementara yang lainnya tidak mau berjuang, tidak mau bercerita, akan kecewa. Mari Tuhan menolong kita semua. Kita pakai berdiri, kita nyanyikan, kita angkat tangan, kor. Hapuskan matamu, Amin. jangan lagi rataplah tangisan. Jaga duka atau berkabut. Sembah dia sejenak, sembah dia, berdoa. Segala kebutuhanmu boleh kau bawa pada Tuhan. Segala kesukaranmu, keluh kesahmu, dia mau mendengar, dia mau menolong engkau, dia mau menolong engkau, dia mau menolong engkau. Pikulanmu yang berat, beban hidupmu yang berat, bawa pada Tuhan. Bawa pada Tuhan, bawa pada Tuhan. Dia akan menghapus air matamu. Tuhan menolong engkau. Dia berkata, mari padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi engkau sentosa. Tuhan menjawab dan memberi sentosa padamu. Haleluya, 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 haleluya. Lihatlah kami yang berdiri datang kepadamu Tuhan, dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mohon belas kasih-Mu. Dengarlah doa-doa mereka, penyahutan mereka, jawablah mereka Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan kiranya memberi kepada mereka kelegaan dan menjawab doa-doa mereka, membukakan pintu-pintu bagi mereka, memberikan kepada mereka kelegaan, dan juga memberi kepada mereka damai sejahtera Tuhan. Yang belum bekerja, berikan pekerjaan bagi mereka. Yang kehilangan pekerja, beri pekerjaan yang baru bagi mereka. Yang berusaha dan bekerja, berkati usaha pekerjaan mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada sakit penyakit, jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, Tuhan memberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian ya. Kaulah harapan dalam atau tak sambung belum nyanyikan, tak sambung belum ya, tak sambung. Ya, sekali saja bersama.